Assalamualaikum para sahabat dan temanku. Hari ini saya berjumpa lagi dengan kalian melalui tatap muka, meskipun tidak langsung. Tapi semoga ini akan menjadikan kita semakin dekat dan bisa saling kenal lebih dekat lagi, saudaraku. Hari ini dan kesempatan kali ini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas support dan kalian semua selama saya bisa online di sini. Judul yang kami angkat kali ini adalah segala sesuatu itu ada pembersihnya. Silahkan jika mau saudara dan teman bergabung di sini untuk memberikan komentar ataupun masukannya. Saya tunggu agar interaksi ini lebih sehat dan dapat menjangkau banyak orang di sekitar kita. Terima kasih saudara dan sahabatku. Dalam surat Al-A'la ayat 14 Allah berfirman, Allah menyatakan bahwa orang-orang yang telah mensucikan hatinya, sesungguhnya mereka itu sudah memperoleh keberuntungan. Lalu di benak kita akan timbul pertanyaan. Inilah yang biasanya terjadi, yaitu apa yang dimaksud dengan hati yang bersih. Ini maksudnya tidak ada dalam hati itu selain Allah. Maka jika seseorang mempunyai hati yang selalu mengingat Allah, pastinya dan dipastikan kebersihan hati akan selalu terjaga. Maka zikir itu sebagai jalan untuk membersihkan hati pula. Sehingga para sufi mengatakan bahwa hati orang mukmin itu adalah rumah bagi Allah. Kedua, bagaimana cara kita membersihkan hati, saudaraku? Cara salah satunya agar dapat membersihkan hati adalah dengan mau belajar tentang ilmu hati ini, yang secara umum disebut sebagai ilmu batin. Dalam aplikasinya disebut sebagai ilmu tarekat, ilmu hakikat, yang menurut tujuan mempelajari ilmu hati adalah untuk mengenal siapa sang pencipta kita sebenarnya. Sebab perlu diketahui, saudaraku, hati ini adalah sarana yang telah ditetapkan Allah agar kita dapat mengenal dan menyaksikannya. Dalam firman-Nya, Allah telah berfirman, tak ada dusta apa yang telah dilihat dan dinyatakan oleh mata hati kita. Ada dalam surat An-Najm nomor 11. Jadi saudara dan temanku, hanya mempelajari, hanya melalui belajar ilmu hati inilah kita akan baru bisa mengenal terhadap sang pencipta kita sendiri. Apabila kita telah dapat mengenalnya, barulah kita akan mampu mengingatnya. Dan mengingat Allah adalah merupakan salah satunya cara untuk membersihkan hati. Sebagai Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan, segala sesuatu itu ada alat pembersihnya, dan alat pembersih hati adalah dengan mengingat Allah. Saudara dan sahabatku,
Mengapa orang yang mensucikan hatinya ini disebut orang yang beruntung dalam ayat yang sudah saya sebutkan di atas? Ini karena disebabkan sesungguhnya hanya hati yang sucilah yang dapat mengenal Allah. Dan menurut Imam Ghazali sendiri pernah mengatakan bahwa hati manusia ini berfungsi sebagai cermin jiwa yang hanya bisa menangkap cahaya dari Sang Maha Gaib. Dan apabila ini tertutup oleh kotoran-kotoran keduniaan, maka tidak akan bisa lagi. Karena sesungguhnya hanya orang-orang yang telah mensucikan hatinya lah yang dapat mengenal Allah. Itulah yang disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Lalu apa keuntungan yang diperoleh orang yang telah mensucikan hatinya ini? Keuntungan utama adalah mereka bisa dan dapat mengenal Tuhannya, sebagaimana firman Allah, beruntunglah orang yang telah mensucikan hatinya, dan merugilah orang yang telah mengotorinya. Silahkan dibuka di surat As-Samsi ayat 9 dan 10. Itulah makanya saudaraku semua, Allah selalu memuji orang-orang yang telah mensucikan hatinya. Sebab hanya orang-orang yang mensucikan hatinya, merekalah yang dapat mengenal Allah. Adapun orang-orang yang mengotori hatinya masuk dalam orang-orang yang merugi, sehingga mereka hatinya yang kotor ini tidak akan pernah bisa mengenali akan Tuhannya. Demikian sedikit wawasan tentang pembersih hati. Semoga ada berkah dan manfaat yang dapat kita petik bersama. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun rahayu untuk semua. Terima kasih.